Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah tahu kan, nama saya itu Randi Homsi Ramadan. Kali ini Pak Randi itu akan menceritakan pengalaman Pak Randi selama mengabdi atau merantau di tempat yang jauh ya. Yang pertama di Papua, kemudian yang keduanya di Provinsi Maluku. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk kita dengarkan. Ya, pengalaman pertama kali merantau itu pertama kali mengikuti program namanya sarjana mengajar di depan terluar terdepan tertinggal SM3T namanya. Itu saya ditempatkan di saat itu heboh sekali ya, ditempatkan di Provinsi Papua, provinsi paling timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Wah, luar biasa dari namanya saja Pegunungan Bintang itu saya nggak pernah dengar. Uh, pusat pusat kotanya namanya Oksibil, terletak di bawah pegunungan salah satu gunung tertinggi di Indonesia yaitu Pegunungan Mandala, ya. Dia dari situ turun lagi ke kecamatan bernama, kalau di sana sebutannya bukan kecamatan tapi distrik, namanya distrik Iwur, tepatnya di SMP Negeri 1 Iwur pada tahun 2012 sampai 2013. Kemudian setelah itu mengabdi selama setahun gitu ya. Nanti mungkin saya akan ceritakan lebih lanjut pengalaman di sana. Saya kembali mengikuti program namanya Guru Garis Depan. Kali ini pada tahun 2017 sampai 2024 sebelum pindah ke SMP 1 Situbondo, yaitu tepatnya di lagi-lagi di Indonesia Timur. Nah, tepatnya di Provinsi Maluku, Kabupaten Buru. Nah, Buru ini pasti kalian kalau belajar sejarah akan tahu apa itu Pulau Buru. Dulu pernah menjadi tempat pengasingan gitu ya, atau tempat tapol dan napol yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S. Nah, mereka kemudian belasan ribu orang ditempatkan di sana di salah satu camp besar ya di Pulau Buru itu. Nah, saya ditempatkan di Pulau Buru, namanya Kabupaten Buru, kemudian ditugaskan di Kecamatan Wailata di Desa Adat. Nah, ini yang unik lagi, di Desa Adat bernama Desa Widit. Di Desa Widit itu kenapa sih dinamakan Desa Adat? Karena sebagian besar masyarakatnya itu masih menganut aliran kepercayaan. Artinya belum menganut salah satu agama yang resmi itu ya. Tuh, sebagian besar. Jadi orang tuanya itu masih menganut aliran kepercayaan. Nah, unik kan? Oke. Perasaannya, weh. Wah, kalau mau bilang perasaan ya tentu saja saya tidak bisa membohongi diri ya. Ada perasaan khawatir, kemudian ya takut juga, meskipun saya sebenarnya orangnya suka tantangan. Apalagi kan sering tuh terdengar berita di Papua itu yang beginilah, begitulah gitu ya. Orangnya dan stigma tentang orang Papua itu keras. Kemudian ada riak-riak pemberontakan di sana itu. Ya tentu saja pertama takut. Tapi kemudian rasa takut itu apa ya, tidak terjadi. Jadi sebenarnya terkadang kita terlalu takut pada prasangka-prasangka yang sebagian besar prasangka-prasangka itu pada kenyataannya setelah kita jalan itu sama sekali tidak terbukti. Selama saat saya mengabdi di Papua kemudian di Maluku, image tentang mereka sebagai orang yang keras, kaku gitu sama sekali tidak terbukti. Mereka itu nyaman gitu ya dengan kehadiran orang baru, menerima meskipun berbeda rambut, kemudian berbeda suku, mereka fine fine aja gitu menerima saya. Gitu. Bahkan banyak kisah-kisah yang menunjukkan kepolosan dari masyarakat di sana. Uh, ini mungkin di luar pertanyaan tadi ya, tapi saya ingin bercerita salah satu cerita tentang siswa saya bernama Daniel Wanoga. Satu ketika itu Daniel, orang tua dari Daniel Wanoga ini datang ke tempat saya tinggal. Di sana uh, orang tua ini menangis. Kemudian saya tanya, kenapa Bapak menangis? Ya, karena
Bapak Guru dong ini sing sayang dengan beta punya anak. Jadi tidak sayang dengan anak saya gitu ya. Dan kenapa Bapak bilang begitu? Ya karena anak saya ini Pak Guru yang pernah pukul, yang pernah. Jadi ceritanya gitu kalau saya mengajar dulu ya itu selalu pakai membawa itu kalau di sini rotan, terus membawa rotan itu. Jadi kalau enggak ngerja PR itu saya pukul itu kan nggak bisa ya. Kalau di sana itu harus begitu. Jadi mereka punya prinsip bahwa di ujung tongkat guru emas. Tentu saja kalau di sini nggak bisa ya. Kalau di sini di ujung tongkat guru itu ya penjara itu ya. Itu kisah-kisah unik. Nyaman sekali. Orang tua dan masyarakat itu sangat hormat pada guru. Perasaan ya tidak ada orang yang lebih menghormati pada guru itu mungkin melebihi hormatnya orang Papua dengan orang Maluku. Itu yang kemudian membuat saya merasa nyaman, mengubah semua prasangka, kemudian semua ketakutan, kecemasan itu menjadi sebuah rasa nyaman. Saya merasa menemukan sebuah keluarga baru baik di Papua ataupun di Maluku yang sampai sekarang hubungan itu masih tetap terjaga meskipun jarak ribuan kilometer memisahkan saya dengan mereka. Bicara tentang perbedaan ya, perbedaan itu apa? Ya tentu saja berbeda sekali karena saya atau kita kan biasanya tinggal di Indonesia bagian barat dengan budayanya sendiri yang berbeda, kemudian mengabdi di Indonesia bagian timur, itu tentu saja perbedaannya sangat terasa sekali. Yang pertama, saya menjadi punya pengalaman menjadi minoritas. Di Papua, saya menjadi komunitas muslim sendiri. Karena saya ada berenam, ya muslimnya itu hanya 6 saja. Yang lain itu agama lain gitu ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri tentang keyakinan. Yang kedua adalah tentang perbedaan budaya. Kalau di Indonesia Barat itu biasa kita kan lemah lembut dalam berbicara gitu ya. Umumnya begitu. Tapi kalau di sana itu penuh keterus terangan. Mereka bicara dengan jelas gitu, clear gitu ya. Kalau kita menginterpretasikan dengan suara keras gitu. Padahal enggak seperti itu. Jadi penuh keterus terangan. Itu dari segi bertutur. Kemudian alamnya juga beda. Perbedaannya ya, kita tinggal di alam yang masih asli, belum terjamah gitu ya. Di mana sungainya masih bersih, udaranya bersih, lalu alamnya sangat indah. Kemudian yang unik lagi, mungkin ini cerita kecil gitu ya, konsumsi air gitu. Jadi kami konsumsi untuk masak, minum itu karena hujan datang setiap hari, sementara kandungan air kapurnya itu tinggi, kami minumnya air hujan untuk mandi, kemudian cuci juga pakai air hujan. Hujan itu ada setiap hari di tempat saya mengabdi itu. Ya Pak Tadi, dari segi perbedaan budaya atau kearifan lokal, Pak Randi ini kan aslinya orang suku Bodo, kemudian hidup di Papua dan hidup di Maluku, itu dari segi budaya kemasyarakatan perbedaannya paling dominan gimana? Ya, untuk mengenai kearifan lokal ya, ini saya susah ya. Mending saya cerita saja pengalaman tentang kearifan lokal. Begini, ini terjadi di tempat saya mengajar. Yang kedua di Buru. Suatu ketika itu saya mengalami bahwa kelas ini selalu ada saja pintunya itu terbongkar terus. Terbongkar artinya rusak gitu ya. Mereka bermain setiap, entah itu anak-anak atau masyarakat yang merusak, pokoknya sering sekali kunci itu sampai bosan untuk memperbaiki gitu ya, membeli kunci, memperbaiki dan sebagainya. Nah, kemudian saya kok melihat bahwa di sana itu ada sistem sasi namanya untuk mengamankan satu areal atau pohon itu, istilahnya mereka pakai sasi. Jadi diikat dengan
kalau pohon durian misalkan sudah diikat dengan kain merah atau pelepah ini apa janur kuning, itu sudah mereka nggak berani lagi ke situ gitu ya, udah nggak berani lagi untuk ambil sembarangan dan sebagainya. Akhirnya saya berinisiatif mengikat eh, pintu kelas itu dengan kain merah, dan itu ternyata efektif sekali. Kelas saya ketika pulang sekolah sudah bersih, besoknya itu masih bersih dengan keadaan semula. Tidak ada yang berani masuk atau merusak kelas itu. Dan akhirnya saya pertahankan itu. Jadi lebih efektif kain berwarna merah atau janur kuning yang sebenarnya kalau kita lepaskan itu mudah sekali daripada kunci yang terbuat dari besi. Itu salah satu kuatnya sistem sasi gitu ya di sana. Kemudian ada cerita lagi tentang kearifan lokal. Banyak sebenarnya ya, mungkin itu saja lah sistem sasi di sana gitu. Oke, kemudian Pak Randy, kalau kondisi siswa, kalau saya lihat ini, kalau saya lihat di TV atau di media-media di Papua itu, kalau di TV ya ini banyak siswa yang kadang ke sekolah tidak pakai sepatu atau tidak pakai sendal bahkan atau seragamnya abu-abu seperti itu. Apakah kenyataannya benar seperti itu Pak Randy di sekolahnya tempat tugas Pak Randy yang di Papua itu? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Memang itulah kenyataan bagi saudara-saudara kita di sana itu, bahwa sepatu kemudian seragam itu atau pakaian itu merupakan barang yang mewah sekali untuk saudara-saudara kita yang di sana. Dan saat itu saat saya mengabdi pertama kali, harganya mahal gitu ya, pakaian mahal apalagi sepatu gitu ya. Jadi memakai itu merupakan satu kemewahan tersendiri bagi mereka itu. Karena itu seharusnya di sini ya harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Kan kebanyakan kan siswa sudah pakaiannya sudah bagus, sudah rapi dari sekolah, bahkan kadang sudah disetrika dengan orang tuanya, sepatunya sudah mengkilat bagus gitu. Daripada saudara-saudara kita yang ada jauh di pedalaman. Kasih ya untuk bertahan hidup di sana ya. Jadi ada pepatah bilang itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya saya menerapkan itu gitu. Apa kita hormati budaya di sana, kemudian prinsip saya begini, apa yang mereka makan itu pasti bisa kita makan. Gitu. Jadi misalkan di sana masyarakatnya bahan makan pokoknya itu sagu atau petatas, singkong gitu ya, kemudian keladi, ya pasti kita bisa hidup dengan itu. Lalu sayur paku, sayur genjer, sayur kangkung, kemudian macam-macam sayur yang lainnya, ada istilahnya sayur mate, itu enak sekali itu. Jadi bisa. Kemudian saya juga bisa tipe orang yang nyenyak tidur dimanapun dan nikmat dengan makan makanan apapun, tentu saja yang halal bagi kepercayaan saya gitu ya. Oke Pak Randy, tadi Pak Randy nyebut ada sayur paku, sayur apa lagi ya? Ini kalau di Situbondo atau di Jawa Timur ini lebih jelasnya itu sayur apa Pak? Apa memang tidak ada di Jawa Timur? Cuma apakah istilahnya saja yang berbeda? Kalau sayur paku itu ada kayaknya di sini ya. Kalau di sini pakis itu, sayur pakis itu ya, di pasar-pasar ada sayur pakis. Cuma kan kalau di sini kan beli, kalau di sana itu banyak itu, kita tinggal petik aja. Pergi ke hutan-hutan itu ya. Kemudian kangkung tentu sama ya kalau kangkung. Kemudian genjer. Kemudian yang mungkin yang nggak ada itu sayur mate ya. Itu sayur mate itu. Kemudian beberapa sayur hutan lainnya yang saya nggak tahu namanya, sudah lupa ya. Apa ya? Saya mungkin karena sudah terlalu lama hidup di sana, itu menganggap mereka yang di sana itu sudah bagian dari keluarga sendiri. Yang ikatannya bahkan masih terasa sampai sekarang. Meskipun dengan siswa atau keluarga di Papua yang sudah 12 tahun yang lalu, kemudian di Maluku, sampai sekarang itu masih istilahnya tetap saudara. Dan itu kemudian saya aplikasikan di kelas. Di Maluku ini kan ada sistem pela gandong. Jadi baku pela, gandong itu ya saudara gandong, pela ya saudara sumpahan gitu. Kita bersumpah saling bersaudara. Ya,
dengan istilah kakak adik. Nah itu kemudian saya bawa ke kelas yang saya ampu di sini, di kelas 7 itu dengan sistem ya kakak adik, bahwa dan itu juga saya gunakan dalam sistem penyelesaian masalah. Jadi sistemnya siapa yang tua mereka harus mengayomi yang muda harus yang hormat pada yang lebih tua. Maka caranya lebih jauh bagaimana? Ya tentu dengan menghafal tahun atau tanggal lahir mereka. Siapa yang lahir lebih dahulu ya berarti itu kakak. Siapa yang lahir kemudian berarti dia adik. Adik harus menghormati kakak, kakak harus sayang atau bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya. Itu kalau sistem di Indonesia Timur itu yang kuat itu kakak adik kakak itu ya. Oke, pesannya ya. Mungkin yang pertama itu saya berpesan ke kalian gitu untuk mau berani merantau, bahwa jangan bayangkan bahwa dunia itu hanya di lingkup kecil bernama Situbondo saja. Masih banyak saudara-saudara kalian yang ada di luar sana. Indonesia itu terdiri dari banyak suku, kemudian terdiri dari belasan ribu pulau, ya, yang menunggu untuk kalian jelajahi, untuk kalian explore lebih jauh, untuk kalian pelajari budayanya lebih jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita terbiasa di sini menjadi yang mayoritas. Maka dengan merantau kita belajar menjadi minoritas, belajar mengenai budaya, bahasa yang berbeda, itu membuat kita kemudian menjadi lebih arif dalam memandang satu perbedaan. Tuh, kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya penting ya, meskipun terkesan sepele, yaitu belajarlah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia itu pemersatu. Dimanapun, yang luar biasanya dari orang Papua, meskipun mereka tinggal di pedalaman, di hutan gitu yang jauh, mereka bisa berbahasa Indonesia dan baik dan benar. Itu loh luar biasanya orang di Papua yang pernah saya alami. Baik di Maluku pun seperti itu. Meskipun berbeda suku, bahasa itu merekatkan, bagi kita. Nah, kemudian yang terakhir yang sudah saya sampaikan di yang pertama tadi, merantaulah. Karena kenapa? Jangan menjadi orang yang istilahnya katak dalam tempurung gitu ya. Masih banyak yang perlu kita explore, yang perlu dijelajahi di Indonesia ini. Ya, kita perlu untuk bertemu saudara kita di Indonesia Tengah. Kita perlu untuk bertemu saudara kita di Indonesia Timur. Dari situ simpul-simpul kebinekaan itu akan tetap erat dan bangsa kita ini akan tetap ada selamanya. Terima kasih.